9106 Dion Tirta Smart Energy. Yes, selamat pagi. Selamat bulan Ramadan. Ya. Udah sahur belum? Ya udah lah, pasti lah. Paginya kamu seperti biasa baru temenin Gifar dan juga Mita. sampai jam 10 ya. Jadi kamu nggak boleh kemana-mana, tetap stay tune. Tadi siapa yang sahurnya kesiangan coba? Karena ayo, ngaku. hari pertama ya kan. Siapa tahu belum terbiasa gitu. Tapi biasanya hari pertama tuh paling semangat, tau gak Iya sih, tapi kan ada juga yang misalkan lupa gitu pasang alarm. Oh, ternyata hari itu udah puasa gitu. Emang gak ada yang bangunin Nah gitu ya? itu permasalahan anak muda masa kini. Kalau enggak ini buka jasa bangun sahur. Oh ada ya, jasa bangunin sahur ada ya? Soalnya sekarang ada gitu loh. Bangunin sahur zone gitu ya? Iya. Oh iya. Cuma ngechat cuman bangun ayah sahur, Iya, udah sahur aja habis gitu. itu udah ngilang gitu aja. Wah, baru tahu gue, makin unik nih anak muda zaman sekarang deh. Terobosan baru kan. Terobosan baru, iya. Tapi ini Smartizen nih biar kamu nggak kesiangan lagi nih ya. Nih kita mau ngasih info apa ini? Jadwal Imsakyah Ramadan 2021. Ini lebih tepatnya nanti kita ngasih tahu jadwal buka puasa ya. Iya, Jam- tadi kan telat berarti ya imsaknya. Berarti kita siarannya harusnya pas lagi sahur. Iya juga ya. Jadi buat hari ini ya di tanggal berapa sekarang? Tanggal 13 April. 13 April ya. Ini tadi imsaknya jam 4.29. Subuhnya itu lebih 10 menitnya yaitu 4.39 ya. Ya. Terus maghribnya nih Smartizen ini yang kamu tunggu kan? Kamu ini maghribnya jam 17.56 tuh ya. Ingat-ingat 17.56 tuh. 17.56 berarti kamu harus siap-siap beli takjil dari Jam 16 kayaknya. lama banget. Itu sejam loh. Biar ini loh, biar 2 jam malah jatuhnya dari jam 4 ke jam 6 ini. biar lebih ini aja, biar lebih prepare gitu. Biar lebih prepare ya. Iya. Kalau dari jam 4 ya itu yang masak kali ya. Iya. Yang masak. Kalau misalnya kamu yang pengen beli takjil ya dari setengah 6 lah ya atau Tapi nanti suka jam nggak 5. kebagian gitu nggak sih? Soalnya kan pasti banyak kan yang Iya nyari sih, juga. bener sih. Jadi Jam 5 lah ya. Iya, jam 5-an deh. Jam 5-an lah ya. Boleh. Oke, itu dia Smartizen ya. Maghribnya jam 17.56 dan buat isyaknya nih buat kamu yang terawehan. Nah, ini di jam 19.05. Ya, jadi abis buka puasa tuh jangan apa makan segala macem gitu ya. Nanti pas tarawehnya malah ngantuk. Bener, atau sebelum terawih malah ketiduran gitu, malah nggak terawih gitu ya kan. Padahal kemarin tuh kayaknya paling semangat ya. Kalau tarawih hari pertama tuh rame. Betul. Masjid tuh. Ih tadi subuh aja rame banget kayak Jumatan, buset. Dan nih, selain kita ngasih tahu info azan maghrib hari Iya. ini, kita juga mau ngasih tahu seperti biasa nih ya, info cuaca di hari ini. Ya kan kalau kemarin tuh cuacanya tidak tertebak. Iya, gitu. kemarin tuh hujan ya. Hujan pas siangnya, siang-siangnya. ya kan paginya cerah banget kayak hari ini nih. Iya, Ya kan nggak paginya tahu ya cerah. nanti, nggak tahu Nah, nih siangnya siangnya kira-kira gimana seperti nih. apa nih ya? Jadi menurut BMKG nih Smartizen, daerah-daerah di Provinsi Banten emang mayoritas masih diguyur hujan nih ya. Ada di mana aja yang hujan? Ini ada di Tiga Raksa, terus ada juga di Rangkas Bitung, dan juga di Malimping. Habis itu ada di Gunung Kencana. Di Lebak juga ya. Hujannya sedang, terus Binuangan, terus di Bayah juga. Itu dia Smartizen daerah-daerah yang hari ini siang nanti bakal hujan. diguyur hujan ya. Nah, jadi buat kamu Smartizen, wah puasa dikasih hujan sih enak ya. Enak dong Enak nggak sih? pastinya. Kayak mandi. Emang kayak mandi sih emang. Hawa-hawanya tuh- Emang kalau hujan pasti hawa-hawanya- keluar gitu. Enggak, hawanya kayak dingin gitu Oh loh. iya sih. hawanya kayak dingin. Adem ya? Iya. Iya, Jadi kan iya. ngelakuin aktivitasnya yang awalnya panas gitu ya. Aku udah kebayang aja seger-segernya es teh itu kayak apa gitu ya. Aduh, ya Allah masih pagi dibilangin es teh ini gimana ini Smartizen. Jadi ya pokoknya buat daerah-daerah yang tadi kena hujan itu kalian harus mempersiapkan kayak payung ya.
Terus jaket jangan lupa, jas hujan yang buat bawa kendaraan. Betul, siapa tahu hujannya sampai sore ya Nah, kan. iya banget. Takutnya kamu kalau misalnya nggak sedia payung, jas hujan atau jaket, nanti nggak bisa beli takjil ya kan. Bisa beli takjil. Iya kan, nggak bisa beli Iya, bukaan, maksudnya Bener. kasihan gitu. Ntar bukannya pakai air doang, air hujan lagi kan, sedih. Ya kalau itu buat siang ya. Iya. Kalau buat malamnya nih Smartisan ini masih ada beberapa daerah juga yang diguyur hujan ya. Wah, ada Atau apa aja malah tuh? bertambah mungkin ini ya. Wow. Ditambah tadi Serang siangnya nggak hujan, Iya. malamnya malah hujan. Tangerang juga siang nggak hujan, malamnya hujan. Wah makin banyak nih daerah-daerah yang diguyur hujan ya Smartisan ya. Wah, Pandeglang juga. kayaknya itu tarawih di rumah nggak sih ya? Iya bener. Ciruas juga hujan. Jadi kalau misalnya sekiranya hujannya gede nih di rumah kamu ya Smartisan ya, terus kamu nggak ada payung atau hujannya tuh hujan angin gitu, jadi Iya. kalau pakai payung percuma, kena aja tetap ya. Jadi Iya. Jadi kan datang ke masjidnya sama aja becek-becek juga. basa-basa juga, mending di rumah aja nggak apa-apa terawehan mah gitu ya. Iya, sama keluarga. Bener. Dan juga ngingetin juga buat Smartisan yang mau terawih nanti di masjid ya, atau melakukan kegiatan apapun sih, jangan lupa Iya. tetap pakai masker ya. Nah, itu sih protokol kesehatan tetap dijaga. Benar, apalagi kan kita terawehan berkerumun ya, banyak orang Iya. gitu ya kan. Jadi itulah yang penting lah ya, pakai masker, jaga kesehatan, karena ya nggak kerasa ya tinggal 29 hari lagi. Baru juga hari pertama. Smartisan ternyata di tanggal 13 April ini Ada apa nih spesial Ramadan? besar Ramadan nih ya. Ternyata ada peristiwa yang terjadi nih ya. Apa itu? Di Lebanon. Lebanon. Wah, Iya, jauh tepatnya banget. pada tahun 1975 nih Smartisan. Ada perang saudara yang dimulai Yang di apa Lebanon. nih? Jadi 46 tahun yang lalu ini tepatnya ya, pada 13 April 1975, perang saudara di Lebanon meletus dengan adanya serangan kelompok ekstrim Kristen Palangis terhadap sebuah bis yang mengangkut warga Palestina dan menewaskan 30 orang di dalamnya ya. Wow, banyak juga ya. Bener. Nah, dan juga akibat serangan ini, kaum muslim dan nasionalis Lebanon bangkit untuk melawan suatu kelompok Palangis ini loh, Smartisan. Dan juga beberapa waktu kemudian itu menyusul serangan yang dilakukan kelompok ini terhadap pengungsian Palestina di Lebanon. Nah, warga Palestina pun ikut terjun dalam perang tersebut. Karena perang saudara ini sesungguhnya diprovokasi oleh rezim Zionis dengan tujuan agar kaum muslim Lebanon dan warga Palestina teralihkan perhatiannya dari rezim Zionis. Oke. Dan juga perang saudara di Lebanon ini berakhir pada tahun 1999 dengan ditandatanganinya perjanjian Taif oleh pihak-pihak yang berseteru. Oh gitu. Begitu, Smartisan. Minta semangat dong. Kita kan membantu menemani Smartisan, iya kan. Jadi di tanggal 17 April itu ya terjadi ya, ada perang saudara di Lebanon yang berakhir pada 1999. Iya. 1999 kamu udah lahir belum? Tahun depannya. Tahun depan. Tahun kemudian ya. Iya, Tahun kemudian. Aku baru sebulan. Baru sebulan di mana? Di bumi. Baru sebulan bisa jalan. Itu ya Smartisan ya. Jadi di tanggal 13 April ada peristiwa yang terjadi. Jadi kalau misalkan kamu ditanya sama teman kamu, misalkan lagi nongkrong nih, kan Iya. ditanya, bro, tinggal 13 April kira-kira tahun lalu yang dulu ada apa ya? Asik. Ini bisa jawab ya kan? Iya, biar pengetahuannya Iya. tuh kayak histori tentang Islamnya. Wah, keren juga ya. Ih gitu. parah. Yang penting mah nambah ilmu pengetahuan aja Nah, kan. bener banget. Jadi gimana Zimit? Aduh, hari pertama kok udah lemes banget nih kelihatannya. Siapa yang lemes? Aku sih semangat terus ya nemenin Smartisan. Enggak. Jadi gini Semangat, loh. gimana? Ada berita apa hari ini? Ini mengenai boleh divaksin apa enggak gitu loh. Oke. Nah, di sini tuh juru bicara vaksin dari Kementerian Kesehatan yaitu Siti Nadia Tarmizi, dia itu mengungkapkan dua kondisi bagi
warga berpuasa yang tidak bisa menerima suntikan vaksin virus corona COVID-19. Oh gitu, apa Nah, gitu ya? hal itu ia sampaikan guna merespon kekhawatiran publik, terutama keluarga dari warga lanjut usia atau lansia yang akan divaksinasi di siang hari saat tengah menjalankan ibadah puasa. Oh gitu ya. Dan katanya nih Bu Nadia juga meminta warga untuk tidak mendiagnosis gejala tubuh secara mandiri nih ya. Jadi Bu Nadia tetap meminta warga sasaran vaksinasi untuk mengunjungi fasilitas kesehatan atau sentra vaksinasi terdekat. Karena Bu Nadia juga mengungkapkan bahwa vaksinasi tidak akan membatalkan puasa, karena vaksinasi COVID-19 dilakukan dengan cara injeksi intramuskular. Nah, dan juga tuh ya Smartisan intramuskular ini sendiri merupakan teknik vaksinasi yang dilakukan dengan cara menyuntikkan obat atau vaksin melalui otot. Nah, tindakan ini kata dia boleh dilakukan pada siang hari saat berpuasa dengan catatan tidak menimbulkan bahaya. Nah, Jadi tuh gitu, ya. Smartisan. Iya, aman tuh ya buat Smartisan ya. Siapa tahu kamu pengen divaksin Iya. atau Tapi udah dapat jadwalnya gitu belum sih? belum sih. Belum ya? Yang ada jadwal tuh, maksudnya sekarang kan yang wajib vaksin tuh yang prioritas dulu Oh, kan. prioritas tuh. Iya, lansia dulu gitu loh. Udah masuk lansia? Belum Oh, dong. belum. Saya kan masih 2 tahun umur. Masih datang. Lahir tahun kemarin ya? Iya. Tahun corona. 2019 saya lahirnya. Jadi kaget pas tahun pertama langsung kena Covid tuh kaget. Oh, kaget banget. Itu dia Smartisan ya. Ada Kementerian Kesehatan yang bilang kalau nggak apa-apa, aman kok vaksin di tengah puasa. Karena kan pasti pada bertanya-tanya gitu. Iya, boleh nggak sih vaksin di saat puasa? Batal nggak puasanya? Batal nggak? Karena Iya. kan memasukkan sesuatu ya, alias iya, obat betul. kan menyuntikan ini kan ya. Betul banget. Ternyata ini nggak apa-apa karena ini adalah teknologi tadi apa? Waduh, tak susah sih namanya. Injeksi intramuskular. Nah, itu dia buat Eh. Smartisan yang nanti masih bertanya-tanya, boleh nggak sih? Nah, ini kita ngasih tahu ya, sebenarnya boleh. Boleh. Ternyata. Kalau menurut Kementerian Kesehatan boleh aja. Hmm. Jadi nggak usah takut ragu-ragu lagi Smartisan. Ada apa sih? Ini? Jadi nih Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud ini mengizinkan sholat tarawih berjamaah di Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah. Walaupun pandemi virus Covid masih berlangsung di Ramadan tahun ini nih Smartisan. Karena tahun kemarin kan nggak boleh tuh ya, karena lagi tinggi-tingginya. Iya sih. Yoi. Karena tahun kemarin tuh kayaknya sedih aja gitu ya, biasanya tarawih rame-rame bareng-bareng gitu, tahu-tahu di rumah. Bener. Tapi ini ya, ini Raja Salman juga memerintahkan ibadah sholat malam itu hanya boleh dilaksanakan maksimal 10 rakaat saja nih ya. Kepala Presidensi Urusan 2 Masjid Suci Arab Saudi Syekh Abdul Rahman Al Sudais ini bilang keputusan diterapkan Raja Salman demi membantu jamaah agar tetap bisa melaksanakan ibadah selama bulan suci Ramadan dengan tetap mengutamakan keamanan dan protokol kesehatan internasional. Wow, ternyata tetap dijaga ya protokol kesehatannya. Pasti. Dan juga Kementerian Urusan Islam juga mengumumkan bahwa semua masjid di Saudi akan menggabungkan pelaksanaan waktu sholat tarawih dengan waktu sholat isya yang tidak boleh lebih 30 menit. Nah, Kementerian Urusan Islam juga mengumumkan bahwa semua masjid di Saudi akan menggabungkan pelaksanaan waktu sholat tarawih dengan waktu sholat isya yang tidak boleh lebih dari 30 menit. Maksimal 30 menit tuh ya. Nah, iya bener Isya sama banget. taraweh digabungin ya. Iya. Iya. Biasanya iya. sih sampai jam 12 tahu. Hah? Iya, karena emang bacaan surat itu panjang-panjang gitu loh. Gimana, sanggup gak? Sanggup nggak? Sanggup gak tuh? I don't know. Jadi kementerian itu juga menunturkan keputusan tersebut dibuat demi mengurangi durasi jamaah yang berada di dalam ruangan tertutup yang bisa mencegah penularan COVID-19 nih ya. Dikutip dari Arab News, Kementerian Haji dan Umrah memaparkan mulai hari pertama bulan Ramadan, izin umrah dan izin mengunjungi Masjidil Haram serta Masjid Nabawi akan diberikan hanya kepada orang-orang yang telah melakukan vaksinasi corona nih ya. Riyadh menuturkan izin umroh dapat diperoleh melalui hotel-hotel di sekitar Masjidil Haram serta selama Ramadan. Ya itu dia Smartisan ya. Jadi yang boleh sholat tarawih itu cuman orang-orang yang divaksin ya? Iya, yang udah dapat vaksin. Gitu. Jadi biar meminimalisir penyebaran juga ya kan. Iya sih, bener. Bener dong. Itu dia Smartisan.
Kenapa? Tapi tetap aja ya, rame tuh rame aja kan ya. Iya nggak sih? Iya, ini namanya tarawih mah rame meren di Enggak, Masjidil maksudnya Haram gitu. Di lingkungan sananya, di lingkungan Masjidil Haramnya. Rame kemarin ke sana. Nggak tahu tuh Mita. Dan saya mah bukan orang sana. Kan kelihatan ini vibes-nya kayak orang Arab gitu. Iya, pasti rame lah Ramadan mah di mana mana sih pasti rame masjid-masjid ya. Apalagi awal-awal ya kan. Iya banget awal-awal. Iya, awal-awal pertengahan. Nggak tahu tuh. nih tengah-tengah, apalagi ujung tuh nggak tahu. Wah, Itu ujung masih tuh- masih bisa belum diprediksi gitu ya. Biasanya kalau akhir-akhir tuh alasannya bukber. Ya nggak tuh jadi pada di luar gitu nggak sempet ke masjid itu. Astagfirullahaladzim. Gimana? Jadi gini. Gimana? Coba. Tentang ini loh, tentang aparatur sipil negara. ASN. Iya, jadi kan pada bulan Ramadan ini Pemprov Banten itu mengeluarkan aturan jam kerja baru nih. Oh gitu. Jadi terkait jam kerja aparatur sipil negara ini selama Ramadan, di mana total jam kerja bagi ASN yang melakukan work from office atau WFO yaitu selama 32,5 jam per minggu. Oke. Gitu. Jadi emang itu tuh udah sesuai dengan surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi Banten nomor 800/722 strip BKD garis miring 2021 ya tanggal 12 April 2021 yang menindaklanjuti surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB nomor 09 tahun 2021 tanggal 9 April 2021 yang menerapkan jam kerja minimal 32 minimal 32,5 jam per minggu. Ya Allah, tiba-tiba bersin. Sorry. Dan juga di mana untuk jam kerja ASN yang melakukan work from office ini diberlakukan hari Senin hingga Kamis pada jam 8 sampai dengan jam 15.00. Oke. Dengan waktu istirahat itu dari jam 12 sampai jam 12.30. Nah, sementara hari Jumat itu dimulai dari jam 8 sampai jam 15.30 dengan waktu istirahat dari jam 11.30 sampai jam 12.30. Oh, Jadi gitu, Smartizen. Iya, bedanya apa ya? Kamu tahu nggak bedanya? Bedanya apa nih jamnya? Iya, jamnya. Biasanya emang dari jam 8 sampai jam berapa? Dari jam 8 biasanya kalau hari orang biasa tua gitu. ya, kalau orang tua. Orang tua kamu PNS? Iya. Nah boleh nih, gimana? Biasanya tuh jam 5 sih, jam 5 udah sampai rumah gitu. Paling telat tuh 5:30 lah. Oh, dari jam 8 sampai jam 5 sore biasanya Iya. jam kerjanya. Iya. Sekarang tapi dikurang ya? Sekarang dikurang sampai jam 3. Sampai jam 3 ya? Iya. Kayaknya kesehatannya lagi kurang gitu. Enggak ya. dong, aku kuat kok. Tetap Ini mau kuat. minum dulu abis ini deh. Apa nih? Nggak boleh. Iya tuh, jadi begitu ya Smartizen-nya. Jadi kayaknya lebih sering ngelihat papa di rumah dia. Biasanya kan ngelihat tuh paling pagi sama malam gitu. Atau aturan ini dibuat biar para ASN yang sudah berkeluarga ini bisa buka puasa di rumah. Iya Emang nggak sih? biasanya juga buka puasa di bisa rumah. ya? Enggak, maksudnya kan kalau misalkan jam 5 gitu takutnya mepet, apalagi takutnya yang karena rumahnya macet. jauh. Iya, karena macet di jalan. Iya, macet. bener banget sih. Ya kan ini jam 3 nih udah beres ya kan. Jadi nggak ada tuh kamu ya para ASN yang ada alasan aduh macet nih dari jam 3 mana aja. Iya. Hah? Muter kemana? Gak mungkin kan kantornya jauh sampai ke Bandung, ke Iya, Jakarta. nggak mungkin ya. Smartizen jadi buat kamu yang orang tuanya ASN atau kamu yang sudah memiliki suami atau istri pendamping Asik. yang ASN-nya jadi bisa mengatur Waktu dengan sebaik mungkin. bener biar bisa buka puasa bareng-bareng ya kan. Ya Smartizen udah jam 8. Balik lagi kita ngomongin tentang topik pembahasan pagi ini. Yes. Mengenai suatu relationship ya. Pokoknya tentang asmara-asmara gitu deh ya kan, tentang apa namanya kebiasaan muda-mudi masa kini. Asik. Sih gitu. Aduh, semangat banget ya bahas tentang ini. Kenapa gitu? Jadi kita hari ini mau bahas soal benching. Tahu nggak benching? Belum tahu, baru denger ini juga. Benching itu yang suka mangkal. Itu Bukan itu, bencong. bukan ya. Jadi ini kalau Smartizen sering mendengar istilah PHP ya, pemberi halaman palsu. Nah, iya. Sering kan ya kalau PHP ya. Iya. Nah kalau si benching ini
hampir sama lah ya kira-kira. Hampir sama, cuman kayaknya di sini ada beberapa faktor yang buat ini tuh berbeda gitu ya. Oh iya. Jadi benching ini adalah menggambarkan kondisi asmara yang gantung akibat sifat labil dari lawan jenisnya. Gantungan dong. Pegantungan di situ tuh, belakang Roberta. Apa tuh? Bentar gak masuk. Enggak, emang ada daerah situ. Jadi si kondisi tersebut dinyalir bisa menimbulkan luka yang lebih dalam daripada perilaku PHP. Aduh, luka yang dalam, sedih. Jadi juga gimana ya. tuh ya? Dan juga di sini menurut Ihsan Bella Persada, MPSI psikolog, benching merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika kamu sudah menaruh harapan besar nih pada calon pasangan, namun dibalas dengan kelabilan. Dan juga Ihsan menegaskan orang-orang yang melakukan benching sebenarnya masih bingung atau dia tuh ragu dengan perasaannya sendiri gitu loh. Dan faktanya hubungan benching lebih sering dialami oleh pasangan yang bertemu atau berkenalan secara online, misalnya melalui aplikasi kencan. Nah. Jadi buat Smartizen yang suka bermain dengan aplikasi-aplikasi kencan online, Pernah nggak tapi? Pernah nyoba nggak? Pernah gue. Apa tuh? Tinder, Tinder. Bumble, Bumble. Banyak juga apalagi. Tantan. Nah, Tantan. Iya, suka ada di iklan-iklan Instagram gitu tahu. Iya. Penasaran aja sih, lebih ke penasaran. Tapi Penasaran gimana tapi hasilnya? uninstall, download lagi, download lagi. Tapi hasilnya ada membuahkan hasil. Gitu lah ya. Tapi ya ada yang jadi temen ada kok. Tapi apa enggak. ada yang taunya itu teman kecil atau teman lama? Pernah Enggak nggak? sih, belum sampai ketemu sana. Oh gitu. Belum. Tapi kalau lu gimana? Pernah? Enggak. Oh, belum pernah. Iya. Belum pernah. Cobain dong. Gak mau. Oh, kenapa? Udah Udah ada pasangan gitu. sekarang ya? Gak asik cowoknya, gak asik. Jadi pokoknya hari ini kita bakal bahas itu ya, Smartizen benching ya. Iya. Jadi benching itu kayak seseorang yang menaruh harapan tapi masih ragu dengan perasaannya dia. Iya, masih kayak labil-labil gitu nih. Antara Sama mau SD. dan tidak. Iya. Mau tidak ya. Mau Mau tidak tidak ya. Jadi emang zaman sekarang nih banyak banget istilah-istilah baru ya dalam dunia asmara atau percintaan gitu ya. Kemarin tuh sempat dibahas ghosting. Sekarang ada benching nih baru lagi nih ya. Baru banget ini loh. Kalau ghosting tuh kan masih tahap apa namanya? Masih kayak ini masih ada kok wujudnya, cuman perasaannya aja yang nggak ada. Wow. Kalau benching ini ragu-ragu deh. Dia ragu-ragu. Oke. Jadi ini sekarang kita mau ngasih tahu nih tanda-tanda benching nih ya. Yang pertama nih ada dia selalu bertanya detail tentang kamu. Wow. Jadi dalam kondisi ini pasangan mungkin mencoba mencari tahu segalanya tentang kamu untuk memastikan kalau kamu adalah pasangan yang sempurna. Bahkan pertanyaan detail ini bisa muncul pada kencan pertama. Yang mana lewat pertanyaan-pertanyaan mendetail ini bisa jadi pasangan juga sedang membandingkan kamu dengan calon pasangan potensial lainnya. Ternyata ada ini juga ya, dari tahap PDKT tuh kayak yang kita nggak bisa mikir kalau misalnya dia tuh tertarik juga, nggak mungkin kan. Tapi ternyata itu tuh dia membandingkan ya. Iya, biasanya emang kayak gitu. Selanjutnya ada apa? Dan juga nih ya, yang kedua tuh ada sering menengok profil orang lain. Nah, di sini nih pasangan sering terlihat menengok atau mengecek profil orang lain, tak terkecuali sekalipun sedang bersama Anda. Wajar saja nih seorang yang melakukan benching melihat Anda sebagai pasangan yang mungkin potensial. Itu masih mungkin ya, di garis bawahi. Mungkin. Kenapa emang? Ya mungkin kayak coba bandingin sama yang ini, sama yang ini, sama yang ini. Jadi kayak masih nyari-nyari gitu ya. Iya sih. Masih Mungkin kayak yang iya sih. ini cocok gak ya ke depannya gimana ya? Iya. Itu pertimbangannya kayaknya banyak banget deh. Nah iya, orang benching kayak gini, maksudnya terlalu banyak pertimbangan jadi makin ragu dirinya itu. Iya sih, kalau kayak gitu ya kapan jadinya gitu loh. Makanya Terus ada apa lagi nih? Nih, aduh. Pasangan membuat rencana tidak jelas. Jadi ini pasangan sering membuat berbagai rencana itu bagus, tapi akan jadi bodoh kalau rencana itu berkali-kali digagalkannya. Ya. Nah ini bisa terlihat dari minat berkencan pasangan yang tiba-tiba saja turun. Karena mereka umumnya akan membuat berbagai alasan untuk membatalkan rencana. Tuh, jadi
bisa sedih banget tiba-tiba sih, maksudnya kalau misalnya udah cancel. siap-siap gitu ya, udah apalagi nih ya, cewek yang udah siap sejam sebelumnya. Oh iya, cewek ribet ya soalnya Biasanya ya. kan kalau apalagi ini dating pertama gitu kan, biasanya kayak yang Pengen perfect ya. iya pengen yang dilihat gimana gitu. Iya. Itu tiba-tiba di cancel. Wah, emang Sedih kurang banget deh itu. ajar. Lanjutnya ada apa, Mit? Dan juga nih ada tentang pasangan tidak konsisten. Karena pasangan ini tuh harus lebih berhati-hati ya. Sikap tidak konsisten ini muncul dalam berbagai hal. Misalnya saja dia yang tidak datang padahal sebelumnya sudah berjanji akan menemani Anda malah nggak jadi gitu loh. Udah buat janji tapi nggak jadi kan nggak jelas. Iyalah. Ya kalau misalnya nggak bisa tuh bilang dong, nggak bisa, jangan tiba-tiba ngebatalin pas udah siap-siap, kan itu nggak enak ya. Bener. Kalau misalnya ini lebih parah nih ya. Kalau misalkan yang tadi kan di cancel pas udah mau berangkat. Iya. Kalau ini udah di tempat tapi nggak datang gitu ya. Ya itu sih. Lebih parah nih ya. Lebih ngaco nih. Yang terakhir, sering mengabaikan. Jadi kalau kamu sering diabaikan oleh pasangan, ini memang sangat menyebalkan ya. Jadi sering mengabaikan ini menjadi salah satu tanda benching. Mereka bisa saja mengabaikan kamu dalam banyak hal. Misalnya mengabaikan pesan kamu meski mereka tahu kalau online gitu ya, kalau sedang online. Kayaknya kalau zaman sekarang tuh ya, misalnya di WhatsApp gitu kan, chatan, waduh si doi online nih tapi kenapa nggak balas gitu. Iya. Itu suka dipertanyain gitu. Jadi kan indikator ya. Iya. Online dia jadi. Ini faktor-faktor permasalahannya langsung overthinking gitu deh. Iya benar. Iya, gimana nih ya orang benching ini, bingung juga nih, ngaco juga soalnya. Ngaco. Iya, soalnya dia ingin mendekati seseorang, tapi dia ragu gitu loh. Ya sebenarnya kalau ragu tuh balik lagi ke diri sendiri nggak sih ya? Harusnya dia tuh bisa gitu loh. Iya. Sebelum emang kalau nggak serius ya udah jangan gitu loh. Kan kasihan loh anak orang. Bener, masalahnya si benching ini mah maju mundur gitu loh. Jadi emang mundur kayak hari ini. jadi tarik ulur gitu loh, maju lagi terus tiba-tiba turun lagi perasaannya, terus ada lagi gitu-gitu. Jadi kan orang yang deketinnya kan kesel ya. Iya, harusnya dia tuh dengerin lagu ini loh. Apa tuh? Lagunya Rizky Febian yang ragu. Ragu, gimana tuh? Ragu Kamis Jumat Sabtu Itu Rabu. Minggu. Itu Rabu loh. Masih ngomongin soal benching nih Smartisan ya. Nah, dan juga untuk menghindarinya kita punya tips nih supaya tidak terjebak dalam hubungan BC. Nah, kayak apa tuh ya tipsnya bakal dikasih tahu sama Dokter Cinta Mita, DCM ya, Dokter Cinta Mita nih. Silakan Bu Dokter. Jadi gini ya, Smartisan. Iya Bu Dokter. Pertama itu buat ngehindarin biar kita nggak terjebak dalam hubungan batching ini, pertama kita sampaikan perasaan yang sebenarnya. Oke. Nah, kita nih bisa berkata jujur pada gebetan jika merasa tidak nyaman dengan sikapnya. Dan juga jangan takut untuk ditinggalin cuman gara-gara ya karena hal tersebut lah. Oke. Jikapun pada akhirnya ditinggalkan, ya tandanya orang tersebut tidak serius dengan hubungan yang selama ini sedang dijalanin. Oh begitu Bu Dokter. Siap. Nanti saya langsung bilang dah. Saya bilang dah Bu Jadi Dokter. nggak boleh dipendem-pendem ya. Jadi kayak, langsung diluapkan aja Bu ya. Langsung ngomong aja gitu daripada bikin galau kan. Terus nanti kerjaan bakal nggak fokus juga. Iya benar Bu Dokter. Terus apa lagi Bu Dokter? Terus ada nih ya mirip-mirip kayak protokol kesehatan lah. Apa tuh? Kayak menjaga jarak gitu. Oh, saya kira mencuci tangan. Jadi kalau dari menjaga jarak ini kita tuh harus buat jarak pada orang tersebut. Nah, hal ini tuh dilakukan agar kalian tuh tidak merasa ketergantungan gitu loh. Kayak biasanya kan apa-apa sama dia gitu, apa-apa sama dia. Tapi pas dia udah nggak ada ya bingung mau sama siapa lagi gitu. Iya Bu Dokter. Siap. Dan juga nih ada ceritakan ke orang terdekat. Nah bisa aja nih cerita ke orang terdekat itu mengenai perasaan Smartisan nih yang sejujurnya. Oke. Dengan begitu tuh sahabat bisa memberikan dukungan atau motivasi, saran, kritik agar nggak melulu terjebak dalam kondisi beci. Alah sahabat zaman sekarang mah Bu, kita curhatin dia ngomongin di belakang Bu. Iya itu mah namanya Kan toksik gitu Bu sekarang Bu ya kan.
Saya males, Bu. Berarti itu maksudnya bukan yang itu, cari lagi. Oh, Emang cari nggak sahabat ada, yang bener ya? Iya, cari yang baru. Iya, ntar deh saya carilah di Facebook lah ya, bisa ya. boleh. Apalagi Bu, ada Dan lagi yang nggak Bu? terakhir nih ada nih, mulai hubungan baru. Oke. Nah, jalanin hubungan yang baru juga bisa cara lain untuk menyembunyikan luka di hati Waduh. akibat batching ini. Dan coba untuk membuka hati kepada orang lain. Tapi ya ingat, lakukan secara waspada agar nggak terjerumus gitu loh ke lubang yang sama. Iya sih Bu, tapi biasanya ya Bu ya, orang-orang yang sudah pernah merasakan ini tuh trauma gitu loh Bu. Oh, jadi itu punya tadi takut, trauma tersendiri iya gitu takut ya? jatuh ke lubang yang sama gitu loh. Ibu ada ini nggak, ada petuah nggak biar kita nih nggak trauma gitu Bu, sebagai muda-mudi masa kini, trendy, funky. Oh, mungkin lebih ke lagu-lagu yang ini ya, lagu BTS tau nggak, yang Life Must Go On itu loh. Jadi Oh iya. ya udah, sesuatu yang lampau tuh ya biarin aja Biarin gitu aja loh. ya. Maksudnya kan kita Iya. hidup tuh tetap terus berjalan gitu, mau apapun resikonya. Harus positif lah ya, Iya, harus pikirannya ya. positif. Iya deh Bu, ntar kalau gitu saya langsung ini deh, cari deketin cewek 3 boleh Bu ya? Banyak banget. Itu apa tuh? Koleksi. Enggak, saya emang doyan yang banyak-banyak gitu Bu. Oh, doyan yang banyak. Boleh nggak sih Bu? Ya, Boleh-boleh aja ya? tergantung bisa ngatur ininya sih, ngatur-ngatur jamnya. Tiga-tiganya aja saya langsung ajak jalan barengan. Tiga-tiganya. Seperti tadi kan kita udah bahas benching ya, seperti yang udah gue bilang juga kalau misalnya sekarang tuh banyak banget istilah-istilah baru ya dalam dunia percintaan, asmara. Karena lebih Masa muda. berinovasi gitu ya. Berinovasi. Kayaknya gitu. emang zaman sekarang orang lebih sering membuat istilah-istilah baru aja sih kalau kata aku. Kayak yang slang words-nya gitu gak sih ya? Iya, padahal sebenarnya itu tuh udah ada. Maksudnya kayak si situasi atau peristiwa atau kegiatan itu tuh sering banget dilakukan gitu. Tapi orang tuh malah baru ngehnya sekarang ngasih gitu. nama gitu, Oh, baru ngasih istilahnya namanya sekarang gitu. Kayak tadi nih, kayak benching itu kan sebenarnya sama kayak PHP ya Iya. kan. Kayak ghosting itu sama juga Kalau ghosting kayak tuh apa ya? sejenisnya gitu gak sih? Sejenisnya cuman kayak mungkin penempatannya itu diinin aja, dibeda-bedain aja. Iya, ini jadi sekarang nih kita mau ngasih tahu nih ada istilah kencan kekinian nih ya. Asik, biar keren gitu. Iya. Jadi emang namanya perkembangan zaman ya, banyak hal yang berubah nih ya. Iya. Termasuk dalam dunia percintaan. Yang berinovasi itu bukan teknologi aja ya. Iya, benar. Ini juga istilah-istilah percintaan juga berubah nih ya. Ini ada berbagai sebutan yang menggambarkan kondisi percintaan yang rumit tetapi banyak terjadi nih ya. Salah satunya tadi benching. Ya, terus juga ghosting ya. ya. Ada ini nih, ada submarining. Kayaknya baru denger. Ini asal katanya ini berarti dari submarine nih. Kapal selam. Oh. Nih, submarining ini kisah lanjutan dari ghosting. Jadi setelah beberapa kali kencan, pasangan kamu menghilang tanpa penjelasan tuh kan. Jadi sih sama aja ya. gitu masuk ke dalam ke air gitu loh. Nggak Tiba-tiba kelihatan. kalau misalnya ditanya, si itu kemana? Oh, itu tenggelam. Tenggelam. Tenggelam Air laut. Oh gitu. Submarining. Terus ada apa lagi nih? Ada haunting. Jadi ini adalah seseorang dari masa lalu muncul di media sosial dengan perilaku pasif seperti menyukai foto dan menonton setiap video Instagram stories kamu. Tapi dia nggak berkomentar dan belum ada ajakan untuk berkomunikasi lagi. Jadi cuman kayak ya kayak orang biasa aja Gini loh, sebenarnya. kayak nge-stuck gitu loh. Gimana nih keadaan si doi gitu ya? Kabarnya baik aja apa enggak? Sebenarnya nggak stuck juga. Kalau stuck kan dia ngeliat profil kamu atau nyari segala macam tentang kamu. Ini kayak kamu upload dia like, kamu upload story dia lihat, kamu upload video dia tonton, gitu-gitu aja. Mungkin kayaknya dia nggak ada kegiatan gitu nggak sih? Kayak Iya. Lebih ke pengangguran ini haunting ini ya. Iya benar. Terus ada apa lagi? Selanjutnya ada breadcrumbing. Ya, ini Apa tuh? mengacu pada seseorang yang mencari perhatian ya. Yang mana ini jatuh HP-nya. Breadcrumbing ini mencari perhatian tadi ya. Ini merespon dengan cara yang membuat Anda yakin kalau orang ini tertarik pada kamu nih ya. Kayak memberikan sebuah kode seolah-olah itu kamu, itu buat kamu gitu ya, padahal bukan.
Nah, cara seperti ini bisa berujung membuat orang banyak berharap kemudian patah hati. Ya itu sih. Suka ngasih kode-kode gitu ya, Padahal seakan-akan itu enggak. buat dia padahal Padahal enggak. kodenya buat semua gitu. Iya, sebenarnya. Kodenya buat semua. Iya, Gimana ini sih? orang-orang so ganteng nih kalau gini ya, so ganteng, so cantik ini. Breadcrumbing ini ya. Terus Terus ada ada apa lagi nih? stashing. Stashing ya. Jadi ini nggak semua orang mengakui keberadaan pasangannya ya. Ada orang-orang yang mengaku lajang padahal sudah punya pasangan. Ya ampun. Nah, ini bisa dilihat dari pasangan yang menyembunyikan kamu dari media sosial, teman-teman serta keluarga. Intinya, hubungan yang dijalani hanya Anda dan pasangan yang tahu, disebut stashing. Oh, jadi kayak yang Kayak sembunyi-sembunyi kayak Backstreet. Nah, sebenarnya udah Iya, ada kan? Iya, mirip-mirip Backstreet. Iya ya. kan, sebenarnya udah ada istilahnya Backstreet. Kenapa jadi ada stashing nih sekarang nih ya? Tapi menurut Gifar gimana deh tentang hubungan yang terjalan kayak gini? Stashing. Ya nggak apa-apa juga sih kalau menurut gua. Oh, jadi itu tergantung pribadinya ya. Ada Heeh. aja yang mau di-upload, ada Iya, aja ada yang mau di-share, di-publish gitu betul, ya? di-publish. Ada yang enggak juga. Nggak masalah sih kalau menurut gua. sih ya. Iyalah. Terus ada pubbing ini ya. Ini apa namanya, orang nih zaman sekarang kan terlalu fokus pada ponsel ya sampai pasangannya pun dilupakan. Nah, ini nih dinamakan pubbing atau phone snobbing ya. Ketika pasangan lebih sibuk melihat media sosial dan menggunakan ponsel daripada berbicara dan memperhatikan Anda. Jadi emang selingkuh sama HP ini ya. Selingkuh sama HP. Iya, Nggak tahu deh itu diselingkuhin mainin handphone. HP-nya ngapain aja gitu Nah, ya. benar. Padahal pasangannya ada di samping nih tapi HP aja HP. Ampun, kasihan banget sih. Selanjutnya. Kalau kayak gitu ya nggak usah Apa? ketemu langsung aja. Iya, Mending udah aja. Komunikasi di HP. Biar nggak ada istilah pubbing ini ya. Ada Selanjutnya zombieing. Ada lagi ya zombieing. Jadi ini adalah kayak zombieing ini seseorang yang dulu pernah berkencan dengan kamu terus melakukan ghosting. Hilang tuh ya, udah jadi hantu tuh ya. Jadi hantu. Terus tiba-tiba datang lagi atau ketemu lagi lewat media sosial atau reuni sekolah gitu. Nah, ini didefinisikan sebagai zombieing. Jadi seolah-olah orang ini hidup kembali gitu loh dari kematiannya. Aduh, lucu banget yang ini zombie. Ada lagi aja. Nah, ini sebenarnya istilahnya CLBK ya nggak sih? Iya, tapi kenapa datangnya pas lagi mau reuni sekolah Ya gitu itu loh. mah momen aja, momen Oh, aja. gitu. Momennya apa aja bisa ya kan. Nah, Dan yang terakhir ada kitten fishing. apalagi nih? Nah, ini kalau kamu mungkin pernah ketemu sama orang-orang yang melebih-lebihkan kualitas dirinya di situs kencan ya. Jadi orang-orang ini melakukan kitten fishing yang mana ingin terlihat lebih berbakat dan sukses sehingga menjadi orang yang berbeda di media sosial atau situs kencan nih. Oh, jadi kayak dia tuh nggak jujur sama dirinya. Iya, si iya, pasangan iya. istrinya. Jadi kalau misalnya di situs kencan tuh kayak dia fotonya di depan mobil apa gitu, padahal mah nggak punya mobil itu gitu. Padahal lagi di parkiran. gitu. Padahal mah lagi di pameran mobil misalnya itu teh. Ya, lagi foto di mana di Paris gitu belakangnya padahal mah green screen gitu. Ya, pokoknya gitu-gitulah ya. Aduh, pokoknya Tidak sesuai gitu. Ya berarti harus hati-hati juga dong ya gunain aplikasi dating kayak gitu. Iyalah banget, namanya aplikasi kencan kan kita ketemu orang random gitu ya. Jadi kita nggak tahu orang itu aslinya kayak apa gitu. Iya, jangan-jangan efek-efeknya ditambah-tambahin gitu ya. Iya bener. Bagi sekarang edit mah bisa segala macam ya. Iya, tahu-tahu fotonya si artis pas ketemu ya. Iya ya, Tahu deh. ketemu artis juga, tapi ya Alhamdulillah. figuran lah, harus figuran. Itu dia seperti istilah-istilah zaman sekarang dalam dunia Iya. percintaan ini banyak banget, buset. Ada zombieing, ada kitten Ada fishing, kitten fishing itu sih yang Ada lucu sih pubbing. yang zombieing ya. Itu lucu banget. Jadi udah sempet PDKT, ghosting, Ghosting habis balik itu balik lagi. Ya elah, itu mah biasanya tuh PDKT terus ada cewek lain, Iya. cabut, gagal sama yang sana balik lagi tuh. Kayaknya pengalaman deh. Pengalaman. Ketahuan deh. Karena sekarang bulan Ramadan, Iya, kita ada info terbaru. tentang apa nih? Nggak terbaru sih maksudnya. Biasanya kan kita ada info musik, info film ya. Kalau sekarang nih kita ganti sama tokoh Islam inspiratif. Asik. Wih. Jadi lebih bermakna gitu ya. Ih parah ya kan. Ini sekarang gua mau ngasih tahu soal tokoh Ibnu Sina namanya. Siapa itu Ibnu Sina? Dia adalah bapak pengobatan modern. Oh.
Jadi dunia Islam ini memanggilnya dengan nama Ibnu Sina, tapi di kalangan orang-orang Barat ini dia dikenal dengan panggilan Avicenna. Oh. Makanya banyak tuh apotik-apotik yang namanya Avicenna. Iya nggak sih? Enggak, sering denger agama. Iya juga sih. Agama doang. Iya juga sih. Iya. Dan dia juga seorang filsuf, ilmuwan dan juga dokter pada abad ke-10. Wow, lama juga ya. Iya lah, udah zaman dulu banget pokoknya mah. Jadi dia juga dikenal sebagai seorang penulis yang produktif dan sebagian besar karyanya adalah tentang filsafat dan pengobatan. Bagi banyak orang, Ibnu Sina adalah bapak pengobatan modern. Selain itu, masih banyak lagi sebutan lainnya yang ditujukan kepadanya ya. Terutama soal nama yang berkaitan dengan karya-karyanya ya di bidang kedokteran. Yang mana karyanya yang sangat terkenal adalah Kanun Fit Tibb atau The Canon of Medicine, yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Wow, sampai sekarang juga kayaknya masih Mungkin dipakai ya. Mungkin ya karena rujukan dari zaman dulu. Dan juga Ibnu Sina lahir pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di Afshanah, Sereboy belum tuh ya Masehi ya. sebuah kota kecil di wilayah Uzbekistan saat ini. Ayahnya yang berasal dari Bakhkorasan adalah seorang pegawai tinggi pada masa dinasti Samaniyah pada tahun 204 sampai 395 Hijriah atau 819 sampai 1005 Masehi. Oke. Wow. Sejak kecil Ibnu Sina sudah menunjukkan kepandaiannya yang luar biasa. Nah, di usia 5 tahun ini ia belajar menghafal Al-Quran. Selain menghafal Al-Quran, ia juga belajar mengenai ilmu-ilmu agama. Ilmu kedokteran baru ia pelajari pada saat usia 16 tahun. Ya 16 tahun ilmu kedokteran. Saya 16 tahun masih minta sepeda itu. Baru belajar motor kali ya. Iya bener. Dan tidak hanya belajar mengenai teori kedokteran, tetapi melalui pelayanan pada orang sakit dan melalui perhitungannya sendiri. Ia juga menemukan metode-metode baru dari perawatan. Wih keren banget ya. 16 tahun coba bayangin, 16 tahun belajar ilmu kedokteran loh. 16 tahun kayaknya itu Apa? Kenapa? SMP, Iya, 16 tahun SMP. 16 tahun iya SMP. Kelas berapa ya 16 tahun? Oh enggak ding, kelas 3. Iya, mau SMA kelas 1 ya? Iya. Iya, umur segitu lah ya. Tapi tetap Baru aja. baru memasuki fase-fase dewasa gitu loh. Iya Mau ke bener. Dia udah belajar ilmu kedokteran. Kita masih waktu itu masih download screen muncher BBM ya nggak sih? Tau gak sih screenshot BBM ya sih? Gitu suaranya. Kalau Yang ada screenshot modelnya. itu ya Allah, dia udah keren banget Ibnu Sina nih ya. Jadi selain The Canon of Medicine ada satu lagi kitab karya Ibnu Sina yang gak kalah dahsyatnya ya, ada Ashifa. Begitu judul kitab karya Ibnu Sina ini ya, sebuah kitab tentang cara-cara pengobatan sekaligus obatnya. Dari caranya sampai obatnya tuh ya dalamnya tuh ya. Dan kitab ini di dunia ilmu kedokteran menjadi semacam ensiklopedia filosofi dunia kedokteran. Dalam bahasa Latin kitab ini dikenal dengan nama Sanatio. Ibnu Sina wafat pada tahun 428 Hijriah atau 1037 Masehi di kota Hamdan, Iran, di mana beliau pergi setelah menyumbangkan banyak hal kepada khazanah keilmuan umat manusia. Hampir 11 abad sudah Ibnu Sina meninggalkan kita, tapi ilmu dan karyanya sampai sekarang masih sangat berguna. Wow, itu udah 11 abad yang lalu ya. Wah, tapi parah. ternyata masih dipergunakan sampai sekarang dan masih bermanfaat juga buat Banget. ilmu-ilmu kedokteran. Wah, ini orang yang apa ya? Mungkin pahalanya ngalir terus gitu ya. Iya dong, pastinya. Karena ilmu yang bermanfaat itu kan tidak akan pernah Gak putus. akan putus. Bener Nah, gak sih? iya bener. Bener nggak Pak Ustadz? Pak Ustadz bener nggak Pak Ustadz? Oh ada Pak Ustadz di sini tiba-tiba ya. Tiba-tiba ada Pak Ustadz di sini. Itu dia Smartizen. Jadi kalau kamu pengen pahalanya ngalir terus, bikinlah sesuatu yang bermanfaat. Iya kayak, bisa juga kayak kita ngajarin sesuatu, amalan atau apapun itu. Bener, juga apapun bisa itu kok, ngajarin ya. apapun itu ya. Apalagi sekarang kan lagi bulan puasa tuh, ya buat cari-cari tambahan pahala yang Betul. dari kemarin-kemarin mungkin belum cukup pahalanya. Kalau ngajarin teman PDKT itu yang termasuk bermanfaat gak sih? Gimana ya? Masih Soalnya gue bingung serem juga. banget tuh kayak ini gimana cara deketin cewek ini? Gini caranya. Itu dapat malang gak ya kira-kira gue ya? Itu masih dipertimbangkan. Masih pertimbangan masih ya. dipertimbangkan, Iya ya. iya, itu malaikat nyatet juga kayak pulpennya ada enggak tuh. Nyata apa enggak gitu. Itu dia Smartizen ya, Ibnu Sina, tokoh inspiratif Islam. Bisa kamu idolakan gitu ya. Iya. Buat yang mau masuk ke kedokteran juga mungkin dia bisa
berpacu ke sini gitu. Iya, udah pasti kalau kedokteran udah pasti nih Ibnu Sina udah di atas lah gitu. Udah ya gitu deh pokoknya. Iya, gitu deh pokoknya. Kayaknya udah paling keren gitu. Iya.